Adik Insira dulu mau nanya apa Oh, coba? adik Insira ya Insira. Ya, silakan Insira. Kak Ek, Kak Eka, Ya, kan katanya Rasulullah memperdayai para pengepungnya. Kata, iya. tapi gimana caranya Rasulullah memperdayai mereka? Oke, ya. Cara memperdayainya, Rasulullah membuat mereka merasa tenang. Karena kan Rasulullah menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib itu tidur di tempat tidur Rasulullah. Pakai selimutnya Rasulullah sampai nutupin kepala. Ketika orang Quraisy ngelihat kan ngintip ya di celah-celah rumah dari balik jendela apa. Nabi Muhammad, Muhammad masih tidur di situ kata dia. Jadi kita tenang tenang aja. Nah, saking santainya mereka jadi ngantuk kan tengah malam pasti ngantuk tuh. Coba kalau misalnya Nabi Muhammadnya dilihat nggak tidur lagi bangun pasti mereka juga nggak akan tidur-tidur. Tapi karena Nabi Muhammad membuat mereka merasa tenang, aku ini lagi tidur gitu seolah-olah Nabi Muhammad bilang gitu sehingga mereka Nabi Muhammad juga tidur kita juga tidur aja lah paling dia nggak akan meloloskan diri sekarang besok baru kita serang gitu pagi-pagi. Nah mereka jadi ngantuk tidur ya sama Allah tentu saja sudah juga dibantu dengan pertolongan Allah ya jadi mereka ngantuk ketiduran. Nah, itu cara Rasulullah memperdayanya. Sederhana aja kan? Sehingga Rasulullah bisa keluar dari rumah. Ketika keluar itu sudah pada tidur. Karena Rasulullah membuat mereka nyaman, tenang, nggak curiga gitu, Insyira. Ya, Nah, sekarang oke. sama adik Fayat nih mau nanya apa ke Kak Eka? Payat. Hmm, saya mau nanya. Dan lupa pula. Ya. Nah, kayak gini. Hmm. Kenapa laba-labanya bisa cepat membuat sarangnya? Oh iya. Waduh, kenapa bisa cepat tuh Kak Eka? Iya, keren nih pertanyaan Payat. Nah, adik-adik, setiap nabi dan rasul itu sama Allah diberi, terutama para rasul ya, bukan kalau nabi kan hanya untuk diri sendiri. Kalau rasul itu harus berdakwah. Nah, para rasul itu dikasih mujizat sama Allah. Ada yang mujizatnya cuma sedikit, ada yang banyak. Nah, Nabi Muhammad ini mujizatnya paling banyak, tapi yang paling terbesar adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu mujizat yang bisa kita yang masih ada sampai sekarang, 1400 tahun lebih masih kelihatan. Kalau nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Musa membelah Laut Merah. Maka aku mau lihat mujizatnya Nabi Musa, yang nggak ada, udah ketutup, ya kan? Kak, aku mau ngelihat untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu, udah nggak ada, udah mati. Nah, sedangkan Nabi Muhammad mujizatnya itu yang mujizat yang terbesar Al-Quran masih ada. Itulah sebabnya Al-Quran ini adalah mujizat terbesar karena Al-Quran juga yang menuntun kita ke surga nanti. Kalau kita nggak ikut Al-Quran berarti kita nggak ke surga. Nanti serem masuk neraka kayak tadi ya. Abu Thalib ditaruh di neraka yang paling ringan aja sampai di kepalanya kepanasan mendidih ya. Nah, itulah adalah salah satu mujizat Nabi Muhammad, yaitu ketika sarang laba-laba menutup laba-laba membuat sarangnya dengan cepat surut gitu. Apakah itu mungkin bagi Allah? Mungkin saja. Jadi bukan Nabi Muhammad yang menyuruh laba-labanya, tapi Allah yang menyuruh laba-labanya. Tapi ini ada sebagian ulama juga menganggap, oh bukan begitu ceritanya, nggak ada sarang laba-laba, nggak ada burung merpati, yaitu para ulama punya ilmu masing-masing, tapi sebagian besar juga menyatakan ini ada sarang laba-laba yang menutup gua, sehingga orang Quraisy itu nggak menyelidik-nyelidik. Kalau guanya nggak ketutup sarang laba-laba, mungkin mereka ngeliat ke bawah. Kalau mereka ngeliat ke bawah aja, itu udah kelihatan ujung kakinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar karena guanya kecil. Nah, tapi mereka malah melihat ke atas. Nabi Muhammad ada di puncak bukit nggak ya? Atau melihat ke samping, apa pergi ke sana? Tapi nggak sama sekali nggak melihat ke bawah. Kenapa? Karena Allah bersama Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Gitu, Fayat. Oke, yang lain nih. Oke, yang lain lanjut ke